Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun ngalimporo. Pemirsa Munyimah, hari ini kita akan menjelajahi dunia seni dan budaya bersama seorang narasumber istimewa yang telah berdedikasi dalam melestarikan warisan budaya kita. Nah, sejak berdirinya pada tahun 2004, Sanggar Widya Sasmita telah menjadi pilar penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Dan Sanggar ini tidak hanya mengajarkan seni tradisional ya kepada generasi muda, akan tetapi juga memberi wadah bagi masyarakat untuk memahami dan juga menghargai nilai-nilai leluhur budaya kita. Oke, baiklah, mari kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini, Ibu Linggar selaku pengurus ataupun pimpinan Sanggar Widya Sasmita. Halo Ibu. Selamat sore. Oke, Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ayu ucapkan untuk Ibu yang udah hadir nih ya di program Nemu Nyimah di edisi hari ini. Oke, Ibu, selaku pengurus ya ataupun pimpinan Sanggar Widya Sasmita, bisa diceritakan sedikit nggak, Bu, sejarah berdirinya Sanggar Widya Sasmita? Itu diawali dari kegelisahan ya. Kenapa kok dulu tahun 2002 itu masih sedikit seni itu dikenal anak-anak. Terutama seni yang bermuatan lokal daerah Lampung. Seni itu masih awam, mereka masih menganggap tabu. Nah, dan dari kegelisahan itu bagaimana kita membuat wadah anak-anak yang sebenarnya mempunyai passion seni, mempunyai bakat seni, tetapi yang belum tidak tersalurkan dan tidak punya tempat untuk belajar dengan yang benar itu seperti apa. Makanya kami membuat Sanggar Widya Sasmita ini, salah satunya untuk wadah meningkatkan bakat serta passion anak-anak baik di bidang seni ataupun budaya, juga meningkatkan rasa cinta dan rasa bangganya akan budaya Indonesia, terutama budaya lokal yang ada di Lampung. Iya, dan itu biasanya mengajarkan jenis seni apa aja? Banyak, ada seni musik tradisional, di Talobala, ada musik bandnya juga. Kita punya namanya Widya Sasmita Entertainment, itu band yang bergenrekan musik ambiaran, musik keroncong. Jadi keroncongnya Lampung ya di Widya Sasmita. Terus ada tari, mengajarkan tari, juga wayang sekele, wayang ciri khas Lampung. Jadi juga mempelajari bahasa-bahasa Lampung. Jadi di situ juga kami mengajarkan yang notabene di Lampung Tengah ini kan banyak masyarakat yang bukan asli, jadi untuk belajar tentang bahasa Lampung, ikon-ikon Lampung, ciri khas Lampung, sastra-sastra Lampung juga belajar di situ. Itu banyak sekali minatnya ya, Bu ya. Berarti dari mungkin remaja-remaja yang ada di sekitaran ataupun ada yang dari jauh juga, Bu? Banyak, karena dulu saya pertama kali di sini, saya tuh sebelum membuat sanggar yang di tempat di Widya Sasmita itu saya terus terang hunting ke kecamatan-kecamatan. Jadi banyak peserta itu ada dari Punggur, ada Karikata Gajah, Seputih Agung, Gunung Suge, ada yang dari Terusan Nunyai, banyak, ada yang Seputih banyak. Jadi mereka yang memang mempunyai passion tetapi belum memiliki wadah, nah kita wadahin dulu dari ceritanya dari ngolah pikir dan ngobrol asik lah pokoknya tentang seni budaya Lampung Tengah. Awalnya dari gitu, akhirnya kita ayo bareng-bareng kita buat sanggar yang untuk kita berekspresi di bidang seni dan budaya gitu. Oke. Dan untuk membangun sanggar itu sendiri, Bu, pastinya ada pelatihnya sendiri ya. Nah, bagaimana sih, Bu, proses untuk mungkin proses rekrutmen pelatih itu? Kalau rekrutmen pelatih itu sebenarnya rekrutmen itu secara alami, secara otomatis dari proses. Dulu saya pertama 2002, 2001 itu melatih mereka dari nol sampai mereka paham. Nah, mereka sudah ahli, sudah pintar, nah itu jadi pelatih di situ. Dia di kelas Sanggar Widya Sasmita itu kan ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Jadi kalau yang kelas A itu kelas anak-anak, dia biasanya itu kelas SD ke bawah.
kelas 5 ke bawah. Jadi tari pokok-pokok dasarnya apa. Terus kalau kelas B itu untuk SMP ke atas, materi pokoknya apa, dan itu pun sudah dibagi per kelas masing-masing untuk gurunya masing-masing, gitu, pelatihnya. Termasuk di musik juga. Kalau di musik itu kan biasanya kita bukan dibagi per kelas, tapi dibagi kelompok. Ada kelompok tradisi, ada kelompok non tradisi gitu. Oke, dan untuk tadi ada per kelompok ya Bu ya, untuk anak-anak mungkin, untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, anak TK pun ada ya. Oke, berarti untuk proses rekrutnya itu berarti harus orang yang benar-benar power ya. Rata-rata kebetulan anak sanggar itu udah banyak yang sarjana seni ya. Jadi mereka itu setelah selesai pasti balik kandang mengabdikan lagi di sanggar, karena mereka paham dari awal mereka belajar seni di Lampung Tengah ya di sanggar, jadi mereka mengabdikan untuk melatih adik-adiknya, termasuk yang banyak yang sudah jadi guru seni. Jadi dari mereka itulah menyampaikan materi-materi yang tentang seni pertunjukan, tentang kebudayaan. Senior-seniornya. Iya, yang senior-senior. Dan itu tadi ada musik ya Bu ya. Nah, untuk musik sendiri tuh bagaimana cara merekrut pelatihnya itu, Bapak dites dulu atau bagaimana? Kalau musik rata-rata, kalau musik tradisi kebetulan kan bapaknya ya, suami saya memang dia sarjana seni juga, dia menguasai musik tradisi ataupun musik modern. Nah, kita memang karena kita itu dari nol, kita dari awalnya itu tradisi, setelah tradisi modern nyicil satu-satu alat, belajar bareng-bareng awalnya. Setelah itu dengan berjalanan waktu dari tahun 2004 sampai sekarang ya skill mereka juga terasah, otomatis mereka akan menularkan ilmu yang didapat di situ gitu. Dan dengan ada tantangan misalnya kita suruh garap musik untuk tari, untuk musik perform acara-acara pemerintahan atau acara-acara event lomba itu, jadi mereka tertuntut untuk membuat musiknya. Untuk membuat musik itu ya Bu ya. Untuk alat-alat musik itu sendiri mungkin ada yang paling sulit ya Bu ya. Itu kira-kira mempelajari alat musik apa? Kalau alat musik itu sebenarnya nggak ada yang sulit sih, tapi karena orang besar anak biasa, jadi kadang anak itu lebih passionnya kemana? Kadang kan ada yang petik, ada yang perkusi, ada yang gesek. Nah, sensitivitas anak beda-beda. Ada yang dia itu lebih sensitif main gesek seperti biola. Seperti tehyang. Tehyang itu biolanya Cina. Kayak tehyang itu ya memang perlu proses. Terus petik ya ada gitar, ada perkusi. Terus ada kalau alat-alat, kebetulan kalau alat tradisi kan rata-rata pukul sama ini. Nah itu karena sering biasa aja. Harus terbiasa ya. Kalau teknik kesulitan itu semua teknik kalau dibiasakan, insya Allah pasti bisa ya. Juga gitu kalau waktu belajar gitar sekali dua kali habis itu lupa deh. Iya. Jadi itu bisa karena feel terbiasa itu penting. Feel itu penting karena apa? Terbiasa. Iya. Nanti kita bakal balik lagi Bu. Kita mau bahas tentang prestasi mungkin ya. Baiklah pemirsa Nemu Nyimah, akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Nemu Nyimah. Baiklah kembali lagi bersama Ayu Puspita dan narasumber spesial kita Ibu Linggar di program Nemu Nyimah. Tadi kita mau ngebahas tentang prestasi yang ada di Sanggar Widya Sasmita sendiri. Baiklah langsung kita tanya aja ya. Bu, gimana nih Bu? Apa aja sih prestasi yang udah diraih di Sanggar Widya Sasmita itu sendiri? Alhamdulillah Sanggar Widya Sasmita itu sering diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah kabupaten ataupun pemerintah daerah provinsi. Seperti pernah menjadi the winner of Festa of Catalunya di Spanyol. Itu penampilan terbaik folklore dan Nusantara yang kita membawakan tari Itar Muli. Terus waktu itu kemarin juga berkolaborasi dengan Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pentas di Turki, Turki The Festival. Terus kemarin Festival Nanjing di Cina,
kebetulan ya alhamdulillah kita pasti mendapat prestasinya itu. Kalau the winner juara 1 itu yang di Catalunya itu. Nah kalau untuk mewakili tingkat provinsi sering kayak kita Jakarta Expo, terus kita di Taman Mini parade tari, parade lagu itu sering, parade tari kita juga pernah mewakili, parade prajurit yang sekian ratus orang, sampai membawa pasukan kuda, pasukan gajah kita pernah ke Taman Mini, akhirnya kita mendapatkan piala tetap Panglima, Panglima ABRI, terus kita barusan kemarin tahun 2023 kita juga berkolaborasi dengan mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti parade lagu Kecingan Keurikan, dia juara juga 3 besar tingkat nasional. Baru-baru ini bulan September 2023 kemarin. Terus kemarin tidak lupa juga ada karya dari sanggar kita yang menjadi sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda, tari Itar Muli. Nah kemarin tahun 2023 di HUT Kabupaten Lampung Tengah kita menjadikan kolosal hampir 1.000 orang penari itu sebagai wujud bahwa Lampung Tengah ini sangat cinta akan budaya. Nah selain itu juga kita punya karya inovatif yang mungkin satu-satunya di Lampung itu yaitu wayang sekele, wayang yang berbahasa Lampung, berornamenkan Lampung, bersastrakan Lampung, bermusikkan Lampung. Nah itu sebagai bentuk pembelajaran kepada anak-anak kita tentang budaya daerah, khususnya budaya Lampung, tentang sastranya, tentang musiknya, tentang bahasanya, tentang karakter masyarakat Lampung, cara menghargai orang tua, kalau ngomong yang sama yang tua seperti apa, apa tata cara, tata krama itu diajarkan melalui wayang itu tadi, wayang sekele itu tadi. Iya. Agak ngomong soal prestasi tadi Bu, ada tantangan tersendiri nggak untuk melatih anak-anak berprestasi itu? Sebenarnya tantangannya itu banyak, karena apa? Kalau kita itu ngelatih anak-anak itu kan harus ada tempat untuk mereka mengeluarkan ekspresi. Jadi di luar kegiatan pemerintah kita memang punya program namanya di Sanggar itu namanya program latihan bersama. Latihan bersama itu gratis, mau dari kecamatan mana latihan gabung kita yang melatih. Jadi dari situ salah satunya juga untuk merekrut kemampuan kepanyamat kayak kemarin diadakan di Pak Monti, itu sekian ratus orang. Terus kemarin latihan gabungan, latihan latgab sama latber. Latgab itu biasanya kerjasama dengan sanggar-sanggar seputaran seperti Agung, Kota Gajah. Kita kumpul bersama ngobrol karya apa yang mereka baru, kita punya saling berbagi. Selain itu kita punya yang namanya ujian akhir kelas. Jadi biasanya setelah kelas selesai itu ada ujian akhir yang akhirnya itu namanya gebiakan. Gebiakan itu dipentaskan, ditonton orang tuanya, ditonton masyarakat. Mereka mementaskan apa yang dipelajari selama di sanggar itu. Gitu. Dan dari itu nantilah dia masuk dari grade A masuk ke grade B, dari grade B masuk grade C, dari situ. Ada prosesnya, evaluasinya tadi. Nah, dari evaluasi itulah kita tahu bibit-bibit yang bagus di vokalnya, bagus di tariannya, bagus di tekniknya, bagus di musiknya dari itu. Iya, dari situ ya. Oke, tadi ada beberapa ya Bu. Untuk program unggulan tersendiri nih selain seperti di antara tari, musik, lalu wayang itu tadi, program unggulannya itu apa Bu? Ya salah satunya yaitu tadi bagaimana kita anak itu cinta, anak itu mau, anak itu peduli. Jadi cinta, mau dan peduli itu untuk mencintai budaya. Karena apa? Kalau kita sendiri tidak mengenalkan, gimana mereka tahu? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Gimana mereka mencintai budaya kalau dia sendiri tidak mengenal? Jadi bagaimana kita memiliki program selalu mengenalkan, selalu memberikan progres mereka bahwa kamu cinta budaya itu akan ada kelebihannya, karena seperti mereka pun jadi tahu misalnya ternyata jadi penari, jadi pemusik tuh lebih dihargai. Kenapa? Ketika Muktamar NU, alangkah orang nggak bisa masuk, tetapi karena kita penari malah dijemput, pakai mobil sih biasanya nggak, tanpa pakai malah diawasi, malah diina. Seperti itu, kayak misalnya nih ketemu presiden, ternyata penari malah ketemu presiden langsung lah. Tapi seperti itu, event-event seperti itu membangkitkan semangat mereka bahwa
kita memang adidaya dalam budaya. Iya, benar. Kalau mungkin sains kita masih kalah dengan Thailand, masih kalah dengan Singapura, tetapi kalau budaya hanya di Indonesia yang punya sekian juta budaya, punya berapa bahasa, punya berapa seni pertunjukan, seni tari, seni musik, yang itu tidak bisa dikalahkan. Dan itu dari PAUD, dari anak usia dini harus dikenalkan, dari mereka tidak teracuni dari hal-hal yang meracuni bahwa budaya kita ini kurang dikenal, kurang disayang sama mereka. Karena kita juga tidak mengenalkan secara detail dengan mereka. Yang kita tidak bisa dibohongin karena pengaruh digital ini kan, media sosial ini sangat kuat untuk mempengaruhi mereka, menggoyahkan mereka untuk mencintai budaya lokal, khususnya Lampung gitu. Waduh, luar biasa. Dan nanti Ibu kita akan menayangkan ya tari Bubai. Oke, Ayo mau nanya nih, tari Bubai itu menceritakan tentang apa? Itu tari Bubai itu juga ada sedikit unik itu, karena tari itu saya ini sudah tahun 2006-an. Jadi tari itu pernah jadi juara 1 tingkat provinsi. Jadi tari Bubai itu menceritakan aktivitas emak-emak, ibu-ibu Lampung. Nah, di situ ada sastranya juga, ada lagunya kan Bubai wawai jak gunung sugih, Bubai menjak tukuk laju dakwai, Bubai mak korasan bakju bekuai, Bubai nyatik kasan segala wawai. Jadi ya aktivitas ibu-ibu pagi, bangun pagi pasti ke air ya, nyuci piring, nyuci gelas, dan nyuci baju dan lain-lainnya. Mak korasan laju bekuai. Kalau mak kalau nggak ada kerjaan cari kutu, gigi, terus Bubai nyatik kasan segala wawa. Semua pekerjaannya itu hanya untuk kebaikan di rumah keluarganya. Untuk keluarga. Itu. Nah, jadi tari Bubai ini menceritakan aktivitas ibu-ibu yang natural, seperti ibu-ibu apa adanya, tapi di dalam bentuk tarian. Oke. Jadi unik banget ya Bu ya. Jadi keseharian ibu-ibu tadi dapat berinovasi menjadi sebuah tarian. Luar biasa banget. Itu untuk menciptakan itu sendiri ada kesulitan nggak sih Bu? Semua itu sebenarnya pasti ada kesulitan. Biasanya karena kita ini kan masih dulu waktu masa penciptaan tari itu kan masih, tari itu berpikir adalah sebuah pertunjukan yang mewah megah, tapi belum berpikir tari itu sebagai aktualisasi kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kesulitannya yaitu tadi, awalnya itu ya saya diprotes, dibilang di koran ada Mbak, dibilang perusak tradisi, dibilang tari Lampung tuh nggak ada kayak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya diterima, dan itu banyak tari-tari kita yang jadi pembelajaran di kabupaten-kabupaten lain gitu. Luar biasa. Jadi itu salah satu tari kreasi. Kreasi. Luar biasa sih. Ayu aja nggak kepikiran ibu-ibu ataupun emak-emak itu tadi yang notabene sibuk banget itu bisa dijadikan inspirasi seperti itu. Jadi ibu-ibu capek itu aja bisa jadi tarian. Ibu sibuk lelah aja bisa jadi tarian. Bener banget. Jadi kita jangan sepelain seorang ibu ya Bu ya. Karena itu perjuangannya itu tadi. Emang di rumah aja tapi kerjanya banyak banget. Cuma kasur, sumur, bisa aja dapur, tapi seharian full. Oke, baiklah kita kembali lagi ya Bu ya. Baiklah pemirsa menyimak, kita akan menampilkan ya sebuah tari kreasi dari Sanggar Widya Sasmita tentunya yang bertemakan Bubai. Ini dia, jangan kemana-mana, tetap di program Nemu Nyimah.
butare pupai wawai jak gunung sugih. Ya baiklah pemirsa, menyimak masih bersama Puspita dan Ibu Linggar selaku narasumber kita ya, pengurus dan juga pimpinan Sanggar Widya Sasmita. Oke, baik Ibu, Bu ngomongin soal seni nih ya, untuk melestarikan seni. Menurut Ibu, kan Ibu seorang perempuan. Nah, peran perempuan itu sendiri dalam melestarikan budaya yang ada di Nusantara sendiri. Sangat, karena apa? Perempuan tuh dari lahir, dari dia pagi sampai sore sebenarnya apa yang dilakukan adalah budaya yang ditransformasikan kepada anaknya. Iya. Kita berngomong tata krama yang halus itu adalah budaya. Kita bersopan santun sama orang, kita berucap kata, kita berbahasa, kita menulis itu adalah budaya. Nah, peran perempuan kenapa? Karena perempuan tuh lebih secara bentuk, secara harfiah itu adalah keindahan. Jadi perempuan itu sangat memungkinkan untuk sangat luas jangkauannya ketika menyampaikan budaya. Kenapa saya bilang itu? Budaya itu ada 10 objek memajuan kebudayaan. Ada kuliner, ada kuliner. Misalnya masak, bikin suit, itu sudah apa? Dia adalah mengembangkan sebuah budaya daerah, budaya asli kuliner daerah. Anaknya sakit, kerokan.
dikerokin, dikasih bawang putih. Itu Bawang apa? putih, ya. Pengetahuan tradisional, itu adalah budaya. Terus anaknya apa? Bikin sesam. Bikin sepan, itu adalah teknologi tradisional, cara mengawetkan ikan. Iya, Itu sebenarnya perempuan itu semua aktivitasnya adalah usaha untuk pelestarian budaya. Entah dia menari, menidurkan adanya injang sekedar. Kalau orang dulu itu nyanyi, bersastra, apalah budaya. Sastra lisan, memberikan budaya lisan kepada anak-anak. Menasihati anak ketika itu. Tadi pun ngalimpora ikan numpang permisi. Dia memberikan sastra, memberikan warahan ke anak-anaknya. Itu adalah apa? Sebuah nasihat, itu adalah budaya lisan. Sebenarnya 10 budaya itu malah perempuan lah dari awal, dari dia dari cara bersambut, cara berdandan, memakai pakaian itu. Misalnya perempuan Lampung misalnya, kita pasti tidak lepas akan sarung. Aktivitas cara sama-sama pakai sarung. Orang Jawa cara pakai sarung beda, orang Padang beda, orang Lampung beda. Nah, perempuan itu yang tiap hari tanpa event pun pasti pakai sarung. Nah, itu adalah budaya. Nah, sebenarnya peran perempuan itu sangat kuat untuk mentransformasikan budaya ke generasi selanjutnya. Karena apa? Dari dia bangun pagi sampai malam itu adalah budaya. Bisa matiin lampu, terus kalau dulu anaknya ini ngidupin obat nyamuk pakai kopi, itu kan budaya. Zaman dulu nggak ada obat nyamuk kayak sekarang. Dulu kopi dikasih minyak, hidupin nyamuk, tikus nggak mau masuk kayak gitu. Nah, itu sebenarnya budaya yang disampaikan ke anak-anak kita. Nah, memang perempuan itu salah satu tangan dinginnya untuk menyampaikan, mentransmutasikan budaya kepada anak-anak kita. Apalagi anak itu lebih dari 80% dia dari rengkuhan perempuan dibanding laki-laki. Jadi dia dari bayi sampai dia gede ya, pendidikan keluarga yang pertama adalah dari ibu. Dari perempuan itu tadi ya. Waduh. Dan udah tadi kita udah ngomongin peran perempuan ya Bu ya. Nah, kita ngebahas tentang tari. Selain tari Bubai tadi, dari peran ibu itu tadi, ada tari yang unik lagi nggak Bu yang udah diciptakan? Banyak, kita punya banyak sendera tari ya Mbak. Ada sendera tari Talikiang. Tadi ceritanya tentang tokoh Talikiang yang ada di Padang Ratu. Ada Betan Sugih, ada Waiseputi, ada Gunung Sugi, ada banyak. Terus kalau tokoh-tokoh banyak, terus ada permainan anak, apa namanya bagia, suhu, itu bisa jadi tarian. Congklak juga ya. Bisa jadi tarian tergantung mengemasnya kita gitu. Jadi banyak sih karya-karya di Sanggar itu ya, seperti tari panen raya. Ini juga ada, kami punya tarian yang untuk biar Lampung Tengah ini punya ciri khas tari penyambutan loh. Selain tari Siga Pungutan, yaitu tari Sembah Agung Siwomugo. Itu 9 penari mewakili 9 marga yang ada di Lampung Tengah. Nah, nanti kalau lihat di tanggal 4 nanti ada di BBC penyerahan penghargaan ke tokoh adat. Itu di Lomi kemarin juga di Lampung Kran ditampilkan. Terus banyak tariannya seperti tari Jangguk Kawak, kita terus Betan Subing itu ada versi sendera tarinya, ada versi tari potongannya. Banyak sih Mbak karya-karya kita yang sudah menjadi ini seperti kalau tergantung kadang eventnya apa, misalnya dikasih tema ini kita buat tari baru. Oke, ada yang menarik nih, Gunung Sugih ya, tari Gunung Sugih ya, Beb. Itu menceritakan itu menceritakan tentang menceritakan tentang terjadinya Gunung Sugih. Terjadi kampung Gunung Sugih itu, proses terjadinya kampung Gunung Sugih itu, jadi menceritakan bahwa itu sebenarnya tari Mbak. Jadi dulunya itu Gunung Sugih itu memang kaya, dulunya namanya Bumi Apus kampungnya, belum Gunung Sugih, Bumi Apus. Terkenal tenang, dia ada tariannya. Pokoknya dibuat suasana seperti indahnya zaman dulu, zaman dulu. Terus akhirnya di situ dititipin barang-barang emas oleh nah terjadilah tumpukan gunung. Nah, ya disitulah akhirnya karena emas itu dijaga oleh macan putih. Nah, itu secara filosofis ada yang dibuatlah itu
Ada. Oh, ada ya. Berarti tari-tariannya ada juga itu iya, ya. Ada. Dan untuk menciptakan itu memang benar-benar harus dari kisah tempat itu sendiri ya, Bu? Bisa. Kita sebenarnya tari ataupun musik ataupun sendera tari ataupun lagu itu sebenarnya tidak harus kita tempat, tapi kita bisa jadi kehidupan sehari-hari. Permainan anak misalnya kita egrang itu aja bisa jadi tarian, bisa jadi lagu. Misalnya tentang falsafah, itu sendiri bisa jadi lagu, bisa jadi tarian. Jadi objek yang ada di lingkungan kita ini semua bisa menjadi objek sebuah karya seni, baik seni tari, musik ataupun seni rupa. Oke. Kan itu anak-anak muda berarti yang main seperti egrang atau congklak gitu tadi ya, Bu ya. Oke. Untuk sekarang tuh pesan Bu untuk mungkin masyarakat ataupun anak-anak muda zaman sekarang nih ya, yang mungkin notabene taunya cuma dance atau K-pop gitu ya, Bu ya. Jadi apa, Bu? Saran ya atau tips untuk Ibu sih untuk anak-anak muda itu sendiri? Kenali, cintai, dan pahami. Oke, kenali, cintai, dan pahami. Kenal dulu, kenalilah budaya kita. Habis kenal kamu akan pasti sayang. Setelah kamu sudah sayang, kamu sudah mencintai, otomatis kamu akan memahami sebenarnya filosofis apa yang oleh leluhur kita sampaikan kepada kita. Apa hal-hal positif apa yang mau disampaikan leluhur kita untuk kesejahteraan kita. Semua ada di situ. Cuma kita usahakan luangkan waktu, usahakan waktunya untuk selalu mencari jati diri kita, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Karena kita adalah negeri yang kaya raya akan budaya. Waduh, itu berarti harus benar-benar dari hati ya, Bu ya. Kalau dipaksa gitu nggak bisa. Bisa. Itu tadi orang bisa karena biasa. Makanya di Lampung Tengah kan kita termasuk pelopornya ada gerakan seniman masuk sekolah. Oke, iya. Jadi seniman murni kita guru-guru ini ngajar di sekolah yang sekolah tidak punya guru seni. Jadi dengan begitu kan, karena lebih efektif mau ngasih pembelajaran tentang seni itu adalah di sekolah-sekolah, karena pasti anaknya mau belajar. Nah, sebelum program pemerintah pusat ada di SMS, kita ada namanya seniman mengabdi. Seniman mengabdi. Masih ada nggak itu? Jadi sekarang programnya jadi gerakan seniman masuk sekolah itu. Jadi dulu seniman teman-teman kita di Sanggar Pelatih itu ngajar di sekolah yang notabene sekolah yang tidak punya guru seni, yang ngajar tari, ngajar musik. Nah, dari dulunya yang tidak ada anggaran sampai sekarang sudah ada gara-gara bos itu mereka dapat alhamdulillah akhirnya mungkin di Lampung Tengah ini hampir semua sekolah sudah punya bukan guru seni, sudah punya ekstrakurikuler seni. Oh iya, seperti tari itu tadi ya. Tari, musik, apa aja, permainan tradisional, olahraga tradisional. Oke, untuk yang terakhir nih Bu ya, mungkin harapan untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di Nusantara. Ya, saya berharap banyak event untuk memberikan peluang atau memberikan ekspresi bagi masyarakat untuk meluangkan idenya untuk pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Baik event itu event tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional bahkan internasional, berilah kesempatan kepada kita seniman-seniman asli, penggiat-penggiat budaya asli Lampung Tengah untuk mengekspresikan diri, apa yang dimiliki, apa kemampuan-kemampuan sekecil apapun, karena kesempatan itulah yang penting untuk memberikan pengenalan terhadap jati diri kita. Waduh, terima kasih Ibu sudah hadir di Nemu Nyimak kali ini, dan semoga next kita mau Insya Allah ya. Ya, jalan-jalan tuh mampir dulu ya ke Tunggu di Sanggar Widya Sasmita. Oke, siap. Oke, baiklah pemirsa Nemu Nyimak ya. Tuntas sudah kebersamaan kita dan juga beberapa edukasi yang telah diberikan oleh Ibu Linggar selaku pimpinan dan juga pengurus Sanggar Widya Sasmita. Dan untuk pemirsa ya, turut serta dalam upaya melestarikan budaya kita ini, ingatlah ya bahwa setiap langkah kecil yang kita
hargai dan juga untuk mempromosikan budaya yang dapat berdampak besar bagi masa depan dan warisan budaya Indonesia. Terima kasih banyak kepada Ibu Linggar ya atas waktunya dan cerita-cerita yang inspiratif dari Sanggar Widya Sasmita. Ini telah menjadi contoh nyata bagaimana dedikasi dan cinta terhadap budaya dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Dan bagi Anda pemirsa, menyimak dan teruslah mendukung dan mencintai budaya kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Saya Ari Puspitasari undur diri, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk melestarikan budaya Nusantara dan sampai jumpa. Salam kebudayaan.